Di dunia Pokemon, fosil bukan hanya sisa tulang. Mereka adalah bukti bahwa pernah ada kehidupan yang unik, kuat, dan terkadang sangat aneh. Dari beberapa Pokemon fosil yang akan aku bahas, masing-masing memiliki cara punah yang tidak biasa. Bayangkan ya, ada Pokemon yang punah karena terlalu pintar, ada juga yang punah karena terlalu malas bergerak, bahkan ada yang punah karena ulah Pokemon itu sendiri. Hari ini kita akan membahas beberapa Pokemon fosil dengan kisah kepunahan paling aneh dan tidak masuk akal. Beberapa di antaranya mungkin membuatmu bertanya-tanya juga ya kan? Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Omanyte. Lihat bentuknya, tubuhnya lunak seperti gurita tetapi terlindung cangkang spiral yang berat. Omanyte hidup di dasar laut jutaan tahun lalu. Masalahnya, seiring waktu cangkangnya tumbuh semakin besar dan semakin berat. Pada awalnya cangkang itu pelindung ya, tapi lama-lama menjadi beban juga. Omanyte kesulitan berenang ke permukaan untuk mencari makan dan bernapas gitu. Akhirnya banyak Omanyte yang tenggelam dan tidak bisa naik lagi. Mereka punah bukan karena predator, melainkan karena evolusi cangkangnya sendiri yang terlalu berlebihan. Ironisnya, saat dihidupkan kembali, Omanyte justru menjadi Pokemon yang lincah. Kabuto. Kabuto memiliki cangkang keras dan mata besar. Mereka hidup di pantai Purbaki itu. Yang aneh adalah perilaku mereka. Kabuto memiliki insting untuk selalu berkumpul dalam jumlah sangat besar saat bertelur. Ribuan kabuto akan menumpuk di satu pantai gitulah. Awalnya ini strategi bertahan ya, tapi ketika terjadi bencana alam kayak misalnya tsunami atau bahkan perubahan iklim, satu pantai yang terkena dampak bisa memusnahkan seluruh populasi sekaligus. Karena mereka tidak menyebar, kepunahan kabuto terjadi sangat cepat dan serentak gitu. Mereka punah karena terlalu kompak. Granidos. Granidos terkenal dengan kepalanya yang sangat keras. Ia menggunakan kepalanya tersebut untuk memecahkan pohon dan juga batu gitu. Masalahnya Granidos terlalu agresif. Ia akan menenduk apa saja yang bergerak, termasuk sesama Granidos. Pertarungan antar Granidos menjadi sangat sering dan juga brutal. Banyak yang mati karena benturan kepala itu sendiri. Selain itu, kepala mereka yang berat membuat mereka mudah jatuh dan sulit bangkit di medan licin gitulah intinya. Akhirnya ya, populasi Granidos menurun drastis karena saling melukai. Mereka punah karena kekuatan mereka sendiri ya. Shieldon. Shieldon memiliki wajah yang tertutup pelindung keras berbentuk perisai gitu. Ia adalah Pokemon yang sangat defensif. Ketika merasa terancam, Shieldon akan menunduk dan tidak bergerak sama sekali selama berjam-jam. Strategi ini bagus melawan predator, tapi ketika terjadi perubahan lingkungan kayak misalnya kebakaran hutan dan juga banjir, Shieldon tidak sempat melarikan diri. Ia lebih memilih bertahan di tempat dan akhirnya ya terjebak. Shieldon punah karena terlalu percaya pada pertahanannya dan lupa untuk lari. Tirtauga. Tirtauga adalah kura-kura purba dengan cangkang besar. Ia hidup di laut dan sesekali naik ke daratan untuk bertelur gitu. Masalahnya cangkang Tirtauga ini terlalu berat untuk menopang tubuhnya di darat dalam waktu lama. Dan ketika permukaan laut mulai menyusut dan pantai berubah, Tirtauga kesulitan menemukan tempat bertelur yang aman. Di laut ia kuat, tapi di darat ia lambat dan juga rentan. Akhirnya ya Tirtauga punah karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan garis pantai. Arsene. Arsene adalah nenek moyang Pokemon burung. Ia memiliki sayap, tetapi sayapnya terlalu kecil. Arsene bisa melompat tinggi dan melayang sebentar ya, tetapi tidak bisa terbang jauh. Di udara ia kalah cepat dengan Pokemon terbang lainnya, dan di darat ia juga kalah lincah dengan Pokemon darat. Arsene terjebak di tengah-tengah gitulah intinya. Tidak cukup kuat di udara dan tidak cukup cepat di darat juga. Ketika makanan mulai langka, Arsene tidak bisa berpindah tempat dengan efisien. Ia punah karena berada di fase evolusi yang tanggung banget. Tyrantrum. Tyrantrum adalah raja di zamannya. Tubuh besar, rahang kuat, dan auman yang menggetarkan tanah gitu. Karena terlalu kuat, Tyrantrum tidak memiliki predator. Populasinya tumbuh tanpa kendali gitu. Akibatnya, ia memakan semua mangsa di wilayahnya sampai habis. Ketika rantai makanan rusak, Tyrantrum kehabisan makanan.
Ia punah karena keserakahan dan dominasinya sendiri, terlalu kuat sampai menghancurkan ekosistemnya sendiri. Aurorus. Aurorus adalah Pokemon herbivora yang elegan. Di punggungnya tumbuh kayak semacam kristal atau kayak semacam selayar es gitu yang bisa mengeluarkan udara dingin. Sifat Aurorus sangat tenang dan damai. Ia tidak pernah melawan bahkan saat diserang gitu. Namun ketika iklim mulai menghangat dan tumbuhan es berkurang gitu, Aurorus tidak berusaha mencari makanan baru atau pindah ke tempat lebih dingin gitu. Ia tetap tinggal di tempat yang sama sampai akhirnya kelaparan. Aurorus punah karena terlalu pasif ya untuk bertahan di dunia yang terus berubah. Dracovish. Dracovish adalah salah satu Pokemon fosil Galar yang dibangkitkan secara paksa oleh para ilmuwan. Masalahnya kepalanya adalah kepala Pokemon air, sedangkan tubuhnya adalah tubuh Pokemon darat. Hasilnya, Dracovish tidak bernapas di darat, tapi juga tidak bisa berenang dengan baik di air karena bentuk tubuhnya. Ia kesulitan mencari makan dan juga bergerak gitu. Dracovish punah bukan karena alam, melainkan karena kesalahan eksperimen manusia saat membangkitkannya. Udahlah, di masa lalu mereka punah, ini malah dibangkitkan, bukannya membiarkan mereka hidup damai, malah membuat mereka makin punah. Kayak ya you know lah gitu kan. Arctovish. Dan yang pertama adalah Arctovish, Pokemon dengan kombinasi tipe Water dan juga Ice. Sama seperti Dracovish, Arctovish juga ya hasil kebangkitannya fosil Galar yang cukup gagal ya. Kepalanya milik Pokemon tipe Ice, tapi tubuhnya milik Pokemon tipe Water gitu. Siripnya berada di tempat yang salah. Arctovish tidak bisa berenang secara lurus gitu. Ia berputar-putar di air dan sering menabrak batu. Ia juga tidak bisa bertahan di air dingin terlalu lama dan tidak bisa juga hidup di daratan. Arctovish adalah bukti bahwa terkadang sains yang terburu-buru bisa menciptakan makhluk yang tidak bisa hidup sama sekali. Inilah kepunahan paling aneh, punah karena tubuhnya tidak nyambung. Dan itulah beberapa Pokemon fosil dengan kepunahan paling aneh. Dari sini kita belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang kuat, tapi terkadang adaptasi dan keseimbangan jauh lebih penting. Ya, menurut kalian kepunahan mana nih yang paling tidak masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di pembahasan atau petualangan atau ya daftar Pokemon lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.